Jadi mazhab Hanafi itu membolehkan semua orang kafir, semua orang non-muslim boleh masuk masjid di seluruh dunia, dimanapun, termasuk Masjidil Haram itu sendiri, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Mau Ikut Nabi atau Ulama, halaman 155 yang punya bukunya. Judulnya adalah Bolehkah non-muslim masuk masjid? Masalah non-muslim masuk ke masjid memang masalah yang sejak dulu ulama sudah berbeda pendapat. Dalam hal ini, ada yang mengatakan boleh, ada juga yang menolaknya. Dan kesemua perbedaan ulama tersebut bertumbuh pada ayat 8 surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan sekali-kali mereka mendekati Masjid Al-Haram setelah tahun ini. Perbedaannya terletak apakah syiriknya orang musyrik atau non-muslim itu sebuah kenajisan yang membuatnya terlarang masuk masjid. Lalu, kalau memang demikian, apakah larangan masuk masjid ini hanya terbatas untuk Masjidil Haram saja sebagaimana yang disebutkan di ayat atau seluruh masjid? Ulama dalam hal ini terbagi menjadi 3 kelompok pendapat. Yang pertama, non-muslim haram masuk masjid secara mutlak. Yang kedua, non-muslim boleh masuk masjid kecuali Masjidil Haram. Yang ketiga, non-muslim boleh masuk masjid secara mutlak termasuk Masjidil Haram. Yang pertama, non-muslim haram masuk masjid secara mutlak, tidak terbatas Masjidil Haram saja. Ini pendapat yang dipegang oleh mazhab Al-Malikiyah, bahwa seorang non-muslim dilarang masuk masjid dimanapun itu, termasuk Masjidil Haram. Walaupun orang muslimnya mengizinkan mereka untuk masuk. Mazhab ini berhujjah dengan ayat di atas bahwa seorang muslim tidak bisa masuk masjid. Bahwa seorang non-muslim tidak bisa masuk masjid. Walaupun yang disebutkan di atas hanya Masjidil Haram saja, akan tetapi keharamannya masuk Masjidil Haram tersebut terikat dengan sifatnya orang musyrik itu yang najis. Maka ketika najis itu ada, hukum keharaman tetap berlaku untuk seluruh masjid. Najis yang dimaksud oleh mazhab Al-Malikiyah bukanlah najis secara zohir, karena Al-Malikiyah bersama mayoritas ulama yang mengatakan bahwa najis di sini ialah najis secara makna, bukan zohir. Akan tetapi seorang non-muslim dilarang masuk masjid karena yang membawa najis, yaitu syirik. Kesyirikan ialah najis yang menodai kehormatan masjid. Sama seperti orang junub, mereka dilarang masuk masjid karena membawa najis. Begitu juga dengan non-muslim, bahwa kesyirikannya itu najis. Walaupun mereka diizinkan masuk oleh orang muslim sendiri, tetap saja tidak boleh karena kehormatan masjid terjaga oleh syariah. Dan izin seorang muslim tidak bisa mengangkat kehormatan itu. Yang kedua, non-muslim boleh masuk masjid kecuali Masjidil Haram. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dan pendapatnya mazhab Al-Hanabilah. Hanya saja mereka semuanya mensyaratkan izin dari orang muslim bagi orang non-muslim untuk masuk masjid. Dan ini untuk seluruh masjid kecuali Masjidil Haram. Dalam kitabnya Al-Juz 1 halaman 71, Imam Syafi'i berkata, orang musyrik tidak terlarang berdiam atau menginap di masjid kecuali Masjidil Haram. Sebagaimana Jubair bin Mut'im yang pernah menginap di Masjid Nabawi ketika datang ke Madinah untuk barter tawanan. Selain itu, kelompok ini juga berargumen dengan beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 449 dan juga Imam Muslim nomor 3310, bahwasanya Nabi dan para sahabat pernah menawan Sumamah bin Usal, tuannya Ahlu Yamamah, dan mengikatnya di Masjid Nabawi, yang ketika itu ia masih dalam keadaan kafir. Kalau seandainya seorang kafir tidak boleh masuk masjid, pastilah ia tidak diikat di situ.
Sebagaimana juga disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi mengistirahatkan utusan Bani Thaqif di Masjid Nabawi, padahal mereka semua ketika itu masih dalam kekafirannya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwasanya Abu Sufyan pernah masuk masjid ketika ia belum memeluk Islam dan Nabi melihatnya tapi tidak melarangnya. Ini bukti bahwa memang larangan hanya terbatas pada Masjidil Haram saja, tidak masjid yang lainnya. Yang ketiga, non-muslim boleh masuk masjid secara mutlak termasuk Masjidil Haram. Ini adalah pendapat yang mu'tamad dari mazhab Al-Hanafiyah selain Imam Muhammad bin Hasan, sahabat Imam Abu Hanifah. Hanya saja mereka membedakan antara orang kafir zimmi dan musyrik. Kafir zimmi boleh masuk masjid tapi tidak untuk musyrik. Musyrik ialah para penyembah berhala, sedangkan non-muslim lainnya seperti orang Nasrani dan Yahudi, jika memang ada perjanjian al-ahdu, aman antara mereka dengan muslim, maka mereka dibolehkan. Karena ketika ada perjanjian tersebut, status mereka menjadi zimmi. Dalam kitab Raddul Mukhtar, juz 6 halaman 387. Dalil yang mereka gunakan sama seperti dalil yang digunakan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dalam membolehkan orang non-muslim masuk masjid selain Masjidil Haram. Adapun tentang kebolehan masuk Masjidil Haram bagi non-muslim, mereka punya tambahan argumen. Kalangan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa memang larangan memasuki Masjidil Haram untuk non-muslim itu ada jelas, akan tetapi larangannya itu hanya untuk haji. Maksudnya ialah orang non-muslim boleh masuk Masjidil Haram kecuali jika ia masuk ketika musim haji atau untuk berhaji dan umroh. Karena larangan yang ada di ayat itu terikat dengan ujung ayatnya, yaitu kalimat ba'da amihim hadza, setelah tahun ini, yang memang ini turun di tahun ke-9 Hijriah, di mana setelah ayat ini turun, orang musyrik tidak lagi diperbolehkan bertawaf di Ka'bah karena kebiasaan mereka yang bertawaf telanjang sebagaimana yang mereka lakukan sejak zaman jahiliyah. Jadi larangan itu hanya larangan untuk mereka berhaji mengelilingi Ka'bah, bukan untuk masuk Masjidil Haram. Ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 4015 dan Imam Muslim nomor 2401. Setelah turunnya ayat ini, Nabi bersabda, la yahujju ba'dal am musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanun. Tidak ada lagi orang musyrik berhaji setelah tahun ini dan tidak ada lagi yang bertawaf dengan telanjang. Wallahu a'lam. Jadi begini lor, ini pembahasan terkait boleh tidak non-muslim kafir itu masuk ke masjid gitu kan. Ternyata permasalahan ini itu sudah dibahas oleh para ulama dulu 1000 tahun yang lalu gitu kan. Para ulama mazhab ya terutama. Ya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada juga yang mutlak, ada juga yang tidak. Jadi ada perbedaan pendapat, tidak mutlak satu pendapat, tidak ada banyak sekali pendapat itu, minimal 3 lah ya. Nah, kesemuanya itu kenapa kok berbeda pendapat? Ternyata para ulama ini sama pemahamannya berbeda terhadap satu ayat gitu kan. Ayat apa? Yaitu ayat yang sering kita dengar gitu kan, bahwasanya orang musyrik itu najis gitu kan. At-Taubah ya ayat 8 gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman, intinya innamal musyrikuna najasun gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan sekali-kali mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ini istilahnya apa ya? Titik perbedaannya di sini. Satu ayat tapi berbeda pemahaman. Nah, ini yang berbeda. Jadi tidak satu ayat satu pemahaman, ternyata banyak sekali pemahaman. Nah, ini yang membuat ada perbedaan pendapat. Padahal ayatnya sama tapi berbeda pemahaman gitu loh. Jadi memang terletak pada najis sih. Kenapa kok najis gitu kan? Nah, kemudian orang berbeda pendapat. Apakah non-muslim ini atau orang kafir ini hanya terlarang
untuk masuk Masjidil Haram saja atau semua masjid gitu kan. Itu titik perbedaannya. Ternyata para ulama terbagi 3 kelompok pendapat gitu kan. Yang pertama, non-muslim haram masuk masjid secara mutlak gitu kan. Yang kedua, non-muslim boleh masuk masjid kecuali Masjidil Haram. Yang ketiga, non-muslim boleh masuk masjid secara mutlak termasuk Masjidil Haram. Itu istilahnya rinciannya gitu. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, non-muslim haram masuk masjid secara mutlak, tidak terbatas Masjidil Haram saja. Jadi kelompok pertama ini mengharamkan non-muslim, orang kafir itu masuk ke masjid manapun, itu haram semua. Tidak hanya terbatas pada Masjidil Haram saja, tapi semua masjid itu haram untuk dimasuki oleh non-muslim atau orang kafir gitu. Kok bisanya? Nanti kita akan uraikan. Nah, pendapat ini itu dipegang atau istilahnya pendapatnya mazhab Maliki atau Al-Malikiyah gitu kan. Bahwasanya memang semua orang kafir non-muslim itu dilarang atau haram untuk masuk ke masjid manapun. Tidak terbatas hanya Masjidil Haram saja. Alasannya apa gitu kan? Jadi mazhab ini beralasan bahwasanya apa ya namanya? Jadi fokusnya kepada najis. Jadi di ayat itu kan innamal musyrikuna najasun. Jadi terikat pada kata najis. Jadi semua orang musyrik, orang kafir, orang non muslim itu najis gitu loh. Statusnya najis. Maka ketika kenajisan itu ada dalam dirinya, maka keharaman berlaku untuk dia, untuk haram masuk ke dalam semua masjid gitu kan. Selama ada najisnya. Jadi selama dia masih non muslim, masih kafir, maka melekat melekat statusnya najis itu, najisnya itu. Nah, ini najis seperti apa gitu kan? Apakah najis seperti najisnya anjing, babi atau seperti apa? Ternyata memang maksud najis yang dalam ayat itu menurut mazhab Malikiyah dan juga jumhur ulama, mayoritas ulama itu adalah bukan najis secara zohir, bukan najis kayak najisnya anjing, najisnya babi, bukan, tapi najis secara maknawi, secara makna gitu kan. Maksudnya apa? Jadi najis di sini adalah najis syirik gitu kan. Jadi yang dimaksud najis di sini adalah kesyirikan itu sendiri. Syirik itu najis. Jadi najis di sini bukan berarti najis secara zohir, najis kena anjing, kena babi, bukan, tapi najis secara maknawi. Secara makna apa? Yaitu syirik itu sendiri. Sifat perbuatan syirik lah gitulah. Jadi kesyirikan itu najis yang menodai kehormatan masjid. Nah, mazhab Maliki itu berpandangan bahwasanya beralasan karena non-muslim, orang kafir, orang musyrik itu membawa melekat sifat najis. Najis itu dalam artian syirik itu sendiri ya. Maka kesyirikan itu menodai kehormatan masjid, maka tidak boleh masuk ke dalam masjid gitu. Karena masjid terhormat dari perbuatan syirik gitu kan. Sama seperti orang junub, orang yang istilahnya habis berhubungan suami istri atau keluar air mani itu tidak boleh masuk masjid gitu kan. Karena dia membawa najis. Jadi orang kalau junub habis berhubungan suami istri atau keluar mani itu dilarang untuk masuk ke masjid karena dia membawa najis gitu kan. Hadas besar gitu kan. Harus mandi besar dulu baru boleh masuk masjid karena masjid itu tempat suci, tidak boleh dikotori oleh najis apapun gitu kan. Termasuk najis syirik itu sendiri gitu loh. Nah, begitu juga analoginya seperti orang junub. Jadi kalau orang non muslim karena dia masih berbuat syirik gitu kan, tidak menyembah Allah, tidak bertauhid, maka dianggapnya syirik gitu kan. Syirik itu ya tadi menyekutukan Allah dan sebagainya. Maka syirik itu adalah najis dan najis, orang yang najis tidak boleh masuk ke masjid karena untuk menghormati kesucian masjid itu.
Meskipun orang non-muslim itu diizinkan masuk oleh pemiliknya, oleh orang lain gitu kan. Tetapi menurut mazhab ini tidak boleh, meskipun diizinkan oleh pemilik masjid, takmir masjid, tidak boleh orang non-muslim masuk ke dalam masjid karena najis tadi, syirik itu tadi. Jadi apa ya istilahnya? Lebih kepada penghormatan kepada masjid, kesucian masjid lah seperti itu. Itu intinya. Jadi intinya seperti itu yang yang kelompok pertama. Yang kelompok kedua, non-muslim boleh masuk masjid kecuali Masjidil Haram. Ini adalah pendapat dari mazhab Asy-Syafi'iyah dan juga mazhab Al-Hanabilah, Syafi'i dan Hambali gitu ya. Tetapi mereka mensyaratkan izin dari orang muslim bagi orang non-muslim untuk masuk masjid. Jadi kelompok kedua ini membolehkan orang non-muslim masuk ke masjid selain Masjidil Haram, tetapi dengan syarat harus diizinkan. Jadi jangan itu tiba-tiba nyelonong masuk masjid, nah, itu tidak bisa kalau menurut kelompok ini, tidak boleh, harus seizin takmir, harus ada izin dari orang lain supaya dia boleh masuk ke masjid. Kalau nggak dapat izin tidak boleh gitu. Dan ini untuk seluruh masjid, semua masjid boleh dimasuki oleh non muslim, harus dengan izin dulu terus syaratnya, kecuali Masjidil Haram gitu kan. Nah, ini terekam dalam kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i juz 1 halaman 71. Beliau berkata, orang musyrik tidak terlarang berdiam atau menginap di masjid kecuali Masjidil Haram. Sebagaimana Jubai bin Mut'im yang pernah menginap di Masjid Nabawi ketika datang ke Madinah untuk barter tawanan. Jadi dulu itu ada namanya orang kafir, namanya Jubai bin Mut'im. Nah, dia ini pernah menginap ternyata di Masjid Nabawi gitu kan, di Madinah gitu kan. Untuk apa? Untuk barter tawanan perang. Jadi dulu ada orang kafir nginap di masjid, nah ternyata boleh gitu kan. Nah, Imam Syafi'i mengambil dari sini, ternyata boleh orang kafir itu masuk ke masjid, tetapi harus dengan izin gitu. Selain itu, kelompok ini juga berargumen dengan beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 449 dan juga Imam Muslim nomor 3310, bahwasanya Nabi dan para sahabat itu pernah menawan namanya Sumamah bin Usal gitu kan, tuannya Ahlu Yamamah, dan mengikatnya di Masjid Nabawi yang ketika itu ia masih dalam keadaan kafir. Kalau seandainya orang kafir tidak boleh masuk masjid, pastilah ia tidak diikat di situ. Jadi dulu Nabi dan para sahabat itu pernah menawan menawan orang kafir lah, menawan musuh gitu kan. Namanya Sumamah bin Usal gitu kan. Ketika perang Yamamah gitu. Kemudian diikat di Masjid Nabawi. Nah, ini di dalam pasti kan gitu. Nah, kalau seandainya kok masjid itu tidak boleh dimasuki orang kafir, pasti tidak akan ditaruh di masjid lah, seperti itu. Itu logikanya seperti itu. Jadi kalau Nabi dan sahabatnya kalau nggak boleh orang kafir masuk, pasti orang kafir itu tidak akan taruh di situ, pasti akan taruh di luar masjid gitu loh. Entah di mana, di bawah pohon kurma gitu kan, saya tidak tahu. Intinya itu. Jadi ada praktek dari Nabi dan sahabatnya ketika itu ada orang kafir tawanan. Ada juga riwayat lain bahwasanya Nabi pernah mengistirahatkan utusan dari Bani Thaqif di Masjid Nabawi, padahal mereka semua itu masih dalam keadaannya kafir gitu. Jadi dulu Nabi itu pernah istilahnya kedatangan tamu lah seperti itu, mengistirahatkan utusan dari Bani Thaqif di Masjid Nabawi, padahal mereka itu orang kafir gitu kan. Kalau ini tidak boleh, berarti kan Nabi tidak akan menyuruh mereka untuk istirahat di masjid gitu kan. Nyatanya Nabi membolehkan mereka untuk beristirahat di masjid gitu, padahal mereka orang kafir lah seperti itu. Ada juga riwayat lain bahwasanya Abu Sufyan waktu itu pernah masuk ke masjid gitu kan. Padahal ketika itu ia belum memeluk Islam, masih kafir gitu kan. Dan Nabi melihatnya, tapi Nabi tidak melarangnya gitu kan. Bahwasanya memang ada lagi orang kafir namanya Sufyan gitu kan, Abu Sufyan.
itu dulu kan masih kafir, belum masuk Islam. Nah, beliau waktu itu masuk masjid gitu kan. Masjid apa saya tidak tahu, tapi Nabi melihatnya gitu loh. Dan Nabi membiarkan, tidak melarang. Berarti kan boleh. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, belum masuk Islam, masuk ke masjid. Nabi melihat, tapi tidak melarang. Nah, berarti boleh gitu. Artinya orang kafir boleh masuk ke masjid gitu kan. Menurut beberapa riwayat, beberapa fakta sejarah yang sudah kita paparkan tadi. Ini kelompok dua yang mengatakan seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, kelompok tiga adalah non-muslim boleh masuk masjid secara mutlak, termasuk Masjidil Haram. Ini adalah pendapat yang resmi, yang muktamad dari mazhab Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi itu membolehkan semua orang kafir, semua orang non-muslim boleh masuk masjid di seluruh dunia, dimanapun, termasuk Masjidil Haram itu sendiri, gitu kan. Tetapi mazhab Hanafi itu membagi kafir juga, membagi kafir gitu kan. Ada kafir dhimmi, ada musyrik. Jadi yang boleh masuk itu adalah yang statusnya kafir dhimmi, bukan yang musyrik. Kafir dhimmi itu apa? Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang istilahnya di bawah negara Islam. Artinya orang kafir tapi ada perjanjian dengan negara Islam, dijamin keamanannya gitu kan. Jadi orang kafir yang dilindungi negara lah seperti itu. Jadi ada kafir dhimmi, kafir harbi. Ya. Kafir harbi itu kafir yang berperang melawan kaum muslim. Tapi kafir dhimmi itu orang kafir yang meminta perlindungan kepada negara Islam. Ada perjanjian keamanan lah seperti itu dengan negara Islam. Itu boleh ternyata masuk ke dalam Masjidil Haram dan semua masjid dimanapun berada gitu. Tapi yang nggak boleh adalah orang musyrik gitu kan. Jadi musyrik di sini adalah orang yang menyembah berhala, menyembah patung gitu kan, patung yang disembah. Sedangkan non-muslim seperti Nasrani, Yahudi itu jika dia ada perjanjian dengan negara Islam, kaum muslim, negara gitu kan, keamanannya dijamin, itu masuk ke dalam kategori kafir dhimmi. Jadi lebih spesifik kepada orang musyrik, penyembah berhala, penyembah patung yang disembah itu seperti itu. Jadi mazhab Hanafi membedakan antara kafir dhimmi dengan musyrik. Kafir dhimmi ini boleh siapapun, orang Nasrani, Yahudi, Kristen gitu kan. Kalau dia ada perjanjian keamanan dengan negara Islam, dijamin keamanannya, dia boleh masuk Masjidil Haram gitu kan. Itu menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau musyrik, penyembah berhala, spesifik penyembah berhala, penyembah patung, patung yang disembah, patung yang diagungkan, atau penyembah apapun lah, pohon, dan sebagainya itu tidak boleh masuk. Spesifik seperti itu. Yang boleh adalah kafir dhimmi. Jadi mereka ada perjanjian dengan kaum muslim, dengan negara muslim, keamanannya dijamin gitu kan. Mereka orang yang tidak menyerang kaum muslim gitu kan. Artinya mereka ini orang baik lah seperti itu. Nah, ini dalam kitab Raddul Mukhtar juz 6 halaman 387. Dalil yang mereka gunakan itu sama seperti dalilnya mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah dalam membolehkan orang non muslim masuk masjid selain Masjidil Haram, tetapi kebolehan masuk Masjidil Haram ini ada argumen tambahan, ada dalil tambahannya. Apa itu? Bahwasanya memang mazhab Al-Hanafiyah itu mengatakan bahwa memang larangan memasuki Masjidil Haram itu jelas tidak boleh bagi non-muslim dalam ayat tadi atau ayat 8 itu kan. Tetapi kata beliau, kata mereka, larangannya itu hanya untuk haji saja. Maksudnya ialah orang non-muslim boleh masuk Masjidil Haram kecuali jika ia masuk ketika musim haji atau untuk berhaji dan umrah. Seperti saat ini ya, sekarang kan musim haji itu nggak boleh, non-muslim siapapun nggak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram karena memang pas musim haji, musim umroh juga sama. Jadi
orang non-muslim itu tidak boleh berhaji atau berumroh gitu kan. Karena mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi ketika nggak haji, nggak umroh, silahkan hanya masuk saja tidak apa-apa. Jadi menurut mazhab Hanafi, non-muslim, orang kafir itu yang tidak dibolehkan adalah ketika dalam keadaan haji dan umroh, ketika musim haji dan umroh gitu kan. Mereka nggak boleh haji dan umroh gitu kan. Tapi mereka boleh masuk ke dalam Masjidil Haram selain momen haji dan umroh. Masuk saja boleh gitu loh. Jadi memang mazhab Hanafi itu berpandangan bahwasanya larangan yang ada di ayat itu terkait dengan ujungnya, yaitu kalimat ba'da amihim hadza, setelah tahun ini, yang memang ini turun, ayat ini turun di tahun ke-9 Hijriah, di mana setelah ayat ini turun, orang musyrik tidak lagi diperbolehkan bertawaf di Ka'bah karena kebiasaan mereka yang bertawaf telanjang sebagaimana yang mereka lakukan sejak zaman jahiliyah. Jadi menurut mazhab Hanafi, larangan orang musyrik, orang kafir masuk ke Masjidil Haram itu karena ada ini, ada apa ya? Ada ikatannya, yaitu kalimat setelah tahun ini. Ba'da amhim hadza itu tahun 9 Hijriah. Jadi sejarahnya dulu orang musyrik, orang kafir itu sering bertawaf di Ka'bah gitu kan. Tapi dengan telanjang gitu loh. Dengan telanjang bulat, tidak pakai pakaian gitu kan. Nah ini setelah ayat ini turun, maka menurut mazhab ini orang kafir, orang musyrik tidak boleh lagi bertawaf di Ka'bah dengan telanjang gitu kan. Karena mereka dulu punya kebiasaan bertawaf melilingi Ka'bah itu dengan telanjang gitu, nggak pakai pakaian. Itu yang dilarang oleh ayat ini karena ada apa ya? Ada pengkhususan ba'da amihim hadza, setelah tahun ini, itu setelah tahun 9 Hijriah, ketika musim haji atau umroh kan ada tawafnya itu kan. Itu yang nggak boleh gitu. Jadi larangan itu sekali lagi hanya larangan mereka untuk berhaji, yaitu bertawaf mengelilingi Ka'bah, bukan untuk masuk di Masjidil Haram. Ini juga diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4015 dan juga Imam Muslim nomor 2401. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah bersabda, yang artinya tidak ada lagi orang musyrik berhaji setelah tahun ini dan tidak ada lagi yang bertawaf dengan telanjang. Jadi hadis ini tuh menguatkan pendapatnya mazhab Hanafi bahwasanya memang orang musyrik, orang kafir itu yang tidak boleh adalah bertawaf di Ka'bah, masuk ke Ka'bah gitu kan. Ketika musim haji atau masuk musim umroh. Tapi kalau hanya masuk ke dalam Masjidil Haram itu boleh gitu kan. Karena dalam hadis ini tuh jelas sekali gitu kan. Rasulullah tidak mau orang musyrik berhaji setelah tahun ini, hajinya itu dengan telanjang gitu kan. Dan tidak ada lagi yang bertawaf dengan telanjang. Jadi Nabi itu mewanti-wanti, tidak boleh lagi orang musyrik, orang kafir itu berhaji, bertawaf itu dengan telanjang. Setelah tahun ini, yaitu tahun 9 Hijriah. Ba'da amihim hadza gitu kan, dalam ayat tadi gitu. Jadi sekali lagi mazhab ini Hanafi gitu kan, itu mengkhususkan larangan orang musyrik, orang kafir masuk ke tidak boleh itu adalah ketika musim haji dan musim umroh. Tidak boleh istilahnya bertawaf gitu kan dengan telanjang. Tetapi kalau di luar musim haji, di luar musim umroh itu boleh masuk ke dalam Masjidil Haram, masuk saja, tidak haji, tidak umroh gitu ya. Jadi silahkan orang non muslim, orang kafir, orang musyrik kalau ingin mengikuti mazhab Hanafi, silahkan kalian boleh ke Masjidil Haram, masuk saja di luar musim haji dan musim umroh gitu. Intinya tidak ada momen haji dan momen umroh, hanya masuk ke dalam Masjidil Haram saja itu boleh menurut mazhab Hanafi gitu kan. Jadi itu lor review singkat buku ini. Silahkan kalau ada pendapat lain komen di kolom komentar, kita diskusi sehat, diskusi yang
sangat inilah diskusi yang mencerahkan lah, jangan debat kusir lah seperti itu. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, silahkan komen, like, subscribe, dan juga share seluas-luasnya. Bahwasanya memang orang musyrik, orang kafir ternyata itu boleh masuk ke dalam Masjidil Haram atau boleh masuk ke dalam masjid-masjid dimanapun gitu kan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya, sesuai dengan keyakinan pendapat mana yang sedulur yakini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh gitu kan. Tetapi ada ulama yang mengatakan boleh nih orang musyrik masuk ke dalam Masjidil Haram gitu kan. Tetapi selain urusan haji dan umroh hanya masuk saja gitu. Boleh gitu kan. Itu ada ulama berkata seperti itu gitu kan. Silahkan pilih yang mana, pilih yang membolehkan atau yang melarang atau 50-50, itu ada semua pendapatnya. Silahkan kalian pilih seterah gitu kan, sesuai dengan keyakinan masing-masing, condong yang kemana. Saya hanya menyampaikan semua pendapat gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.